Saya Jessica Felicia atau Jesvel. Di sini secara pribadi saya meminta maaf, memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Azizah atau Zize, kepada Mas Arhan, kepada keluarga besar dan kepada teman-teman atau sekelilingnya Zize yang terkena dampak atas konten yang saya buat. Saya di sini sangat-sangat menyadari bahwa konten yang saya buat sangat berdampak besar, sangat berdampak negatif untuk Zize, suami, keluarga besar, dan teman-teman sekelilingnya Zize. Saya juga mengakui kesalahan saya di mana saya lalai dalam membuat konten, di mana saya tidak meng-cross-check kebenaran berita. Saya hanya membaca berita yang beredar lalu menjadikannya sebagai konten. Saya sangat menyesali dengan apa yang saya lakukan. Saya betul-betul sangat menyesali dengan kelalaian yang saya buat sendiri. Saya juga mengakui bahwa Rahel V-nya yang memperkenalkan saya dengan kuasa hukum saya, Bang Ramzi, selaku lawyer saya yang mendampingi selama permasalahan ini berlangsung. Yang akhirnya setelah saya sadari, saya sangat menyesali karena sudah menunjuk Bang Ramzi sebagai lawyer saya. Dan saya merasa bahwa ternyata dengan Bang Ramzi menjadi kuasa hukum saya itu justru malah memperumit permasalahan saya. Bang Ramzi memberikan bantuan kepada saya dalam permasalahan ini secara pro bono alias gratis. Tapi saya tidak tahu bahwa ternyata di balik itu ada Rahel V-nya yang mentransfer ke Bang Ramzi. Saya juga berani bersumpah bahwa saya tidak menerima sepersen pun uang dari pihak manapun, dan biaya transfer Rahel V-nya kepada Bang Ramzi itu di luar sepengetahuan saya. Saya juga baru mengetahui akhir-akhir ini, dan oleh karena itu saya sangat amat menyesal karena sudah menunjuk Bang Ramzi sebagai kuasa hukum saya, karena yang saya rasakan justru masalah saya malah makin rumit karena Bang Ramzi adalah lawyer dari Rahel V-nya juga. Perihal bukti-bukti perselingkuhan, mungkin Bang Ramzi dan Rahel V-nya memegang bukti tersebut, tetapi saya tidak pernah melihat langsung bukti perselingkuhan tersebut. Saat ini pun saya merasa seperti saya diperalat dan dibawa masuk ke dalam drama yang dimana sejujurnya saya juga tidak mengenal Rahel V-nya. Saya hanya membuat konten seperti saya biasa membuat konten, tapi ternyata sekarang saya justru merasa menjadi korban dan saya merasa diperalat karena dibawa terlalu jauh sampai sini, dan yang dimana saya juga menyadari seharusnya ini bukan ranah saya. Saat ini saya merasa sebagai korban dan sebagai alat untuk melampiaskan kekecewaan serta emosinya terhadap Zize, yang dimana juga seperti yang tadi saya katakan bahwa saya tidak mengenal Rahel V-nya, Zize, dan Arhan. Jadi saya merasa diperalat karena Rahel V-nya yang memperkenalkan Bang Ramzi kepada saya. Lalu Bang Ramzi bilang ke saya dia mau membantu dengan pro bono, tapi ternyata di belakang itu ada transaksi Rahel V-nya yang membayar Bang Ramzi. Maka dari itu saya merasa bahwa saya sedang diperalat karena saya pikir Bang Ramzi memang benar-benar mau membantu saya. Sekali lagi saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Zize, kepada Mas Arhan, kepada keluarga besar dan seluruh sekeliling Zize yang terkena dampak, yang dirugikan dengan adanya. Halo Kak Jess. Bang, Bang Kum. Kak boleh, sorry. Ini udah nyala ya? Ditempel aja Kak, ya. Tempel aja. Bagi ya, apa ya? Kita bagi ya. Buat konten mau pribadi kan aja. Ya Reno. Cepat Reno, cepat. Bentar ya. Iya. Maafin Kak Reno ya Kak Jess.
Udah? Bentar, Anjuta. Udah. Bentar teman-teman semuanya. Oke. Kak Jis, mungkin hari ini ada apa ke Mabes? Hari ini puji syukur ya, hari ini penyelesaian dengan cara kekeluargaan antara saya pribadi dengan pihak Nurul Aziza atau Zize gitu. Kak, tadi juga aku sempat lihat di TikTok kalau kakak udah bikin pernyataan permintaan maaf gitu. Ternyata dalam tanda kutip tuh mungkin ada yang menunggangi ya kak di belakang kakak untuk akhirnya memperkeruh ini menjadi lebih rumit gitu kak. Ya sesuai dengan video yang sudah saya buat di klarifikasi yang sudah di-share juga di akun pribadi saya ya. Jadi ya didengerin aja udah itu videonya gitu. Berarti hari ini menyelesaikan tanpa didampingi kuasa hukumnya sendiri. Iya, karena kuasa hukumnya saya sudah mencabut kuasa. Alasannya apa mungkin sih kak mencabut kuasa karena yang gitu? Alasan pribadi saya aja, saya mau cabut kuasanya. Jadi makanya sekarang saya datangnya sendiri. Mbak, itu kan kamu bilang di TikTok kalau saya ada pembayaran yang dilakukan sama Gina sendiri. Ada bukti yang mungkin yang kamu dapatkan atau seperti Oh, saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Mengenai tentang pembayaran itu saya nggak tahu sama sekali. Terus kamu berstatement seperti itu dapat infonya dari mana? Ya, pokoknya ada yang memberi info kepada saya. Berarti kamu melihat buktinya secara langsung, Ya, bukti pembayaran tersebut. ya. merasa jadi diperalat gitu nggak sih Kambing kak? hitamkan Heeh. ketika Jadi cuci Rasa tangan seperti gitu itu nggak sih? ya. Bisa dikatakan seperti itu ya. Bisa dikatakan seperti itulah. Gitu. Sekarang udah lega belum sih? Ya udah lega ya karena permasalahannya udah selesai, otomatis ya lega juga, bersyukur juga. Permasalahan ini jadi pelajaran yang sangat amat berharga untuk saya pribadi, untuk lebih bijak lagi dalam bermedia sosial, dalam membuat konten, entah konten apapun itu. Jangan asal ngomong gitu, jangan asal cari-cari berita-berita yang belum valid apa segala macam kayak gitu-gitu sih. Pokoknya permasalahan ini memberikan saya pelajaran yang sangat berharga. Mungkin boleh komunikasi nggak sih dengan diceritain Aziza? pertemuan yang tadi yang kakak bertemu. Pertemuan yang tadi singkat aja ya, nggak terlalu lama. Ketemu terus ngobrol-ngobrol sedikit, ngobrol-ngobrol sebentar. Habis itu udah tanda tangan, cabut laporan, udah selesai. Ada Azizahnya langsung. Ada Aziznya. Tapi mungkin kak kenal nggak sih sebenarnya pas lagi ada kasus ini sama Rachel Fenya sendiri? Enggak, saya tidak kenal dengan Aziza. Dipertegas Udah tidak ya, Kak, tahu saya sama buru-buru sekali. soalnya. Tapi Dipertegas berarti nggak kenal sama sekali Enggak sama kenal. Sarah. Kak terakhir dong kak. Berarti ini laporannya sudah dicabut oleh Aziza. Udah, Nurul Aziza sendiri yang mencabut karena yang melaporkan saya adalah saudari Nurul Aziza. Jadi otomatis yang menjawab, yang mencabut harus Nurul Azizanya juga. Nah, Gitu. Kak, ini kan permintaan maaf. Berarti ini secara langsung dari kamu atau mungkin ada pihak yang membuat kamu harus meminta maaf nih atau gimana? Otomatis dari saya dong mas. Kan saya merasa saya memang salah, saya tidak meng-cross check berita yang ada. Ya otomatis saya harus meminta maaf secara langsung, secara pribadi juga kepada pihak Aziza maupun pihak suami dan pihak keluarga besar. Kak menyadari diperalat seperti ini tuh kapan sih kak? Kan ini Udah ya, prosesnya Kak. cukup lama ya Udah kak? Mungkin poin yang bisa untuk damai akhirnya apa sih Kak? Kasih ya. Poin dari Kazizahnya kamu mungkin bilang, Kak. kamu bilang katanya kan di TikTok kalau kamu dikenalkan lawyer itu oleh Rahel Fenya. Kasih ya. Iya itu sudah pernah saya bilang di media yang sebelumnya juga ya tentang itu. Berarti kamu kenal dengan Rahel Fenya dong ya? Iya, mungkin kan diperalat karena ini Ini permintaan dari Rahel Fenya Kak untuk mempublish di sosial media. soal perselingkuhannya juga kak. Apa ada bucan dari Rachel kak? Oh ya kak, maaf ya kak ya, maaf ya. Tangan semuanya ke Zizenya, jadi udah. Kasih dalam memutuskan damai gitu ya. Makasih ya Kak. Makasih ya.